Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Amanda. Di sini saya akan menjelaskan dan saya akan membuat sebuah database menggunakan SQL dan Oracle pada sebuah studi kasus saya. Di sini saya sudah mempunyai kasus yang dimana sudah saya melakukan yang namanya normalisasi. Yang pertama itu ada UN atau abnormal. Nah, ini adalah bentuk dari tabel tidak normalnya, di mana setiap tabel itu bisa memiliki dua value atau bahkan lebih. Setelah itu kita akan melakukan satu NR, satu normal. Nah, ini di mana setiap yang dua value atau tiga, yang setiap tabel memiliki beberapa value tadi akan dipecahkan menjadi satu value. Jadi setiap satu tabel hanya memiliki satu value. Nah, dua NF ini adalah di mana setiap tabel itu dia tidak boleh yang namanya itu memiliki lebih dari satu primary key. Makanya di sini saya buat yang pertama tabel transaksi itu hanya memiliki satu primary key, yaitu nomor transaksi. Tabel barang itu ada kode barang PK-nya, dan nomor transaksi itu ada PK-nya, dan FK-nya nanti akan diambil dari tabel transaksinya. Nah, ini lalu kita akan melakukan 3 NF. Nah, dari 3 NF ini, 3 NF ini, kita nanti disinilah kita akan membuat yang namanya itu IRD menggunakan Oracle. Saya akan mempunyai 5 tabel, itu ada transaksi, tabel barang, tabel detail transaksi, tabel toko, dan supplier. Nah, di setiap tabel transaksi itu punya primary key-nya ada nomor transaksi, tabel barang itu ada di kode barang, tabel detail transaksi itu ada nomor transaksi sebagai PK dan FK-nya, tabel toko itu ada kode toko, dan kode supplier itu adalah PK-nya. Di sini saya akan langsung ke Oracle-nya untuk langsung membuat database-nya. Model. Saya akan membesarkan dulu terlebih dahulu. Kita akan proses dulu untuk membuka Oracle-nya. Ini Oracle-nya ada sedikit bermasalah, jadi kita akan buka yang baru. Ini saya buka modelnya.
kan saya punya 5 tabel, cuma ini ada tabel transaksi. Nah, untuk atributnya yang pertama itu ada nomor, digunakan logical, ini sebagai primernya. Lalu yang atribut kedua itu ada tanggal. Tanggal berarti pakai konser. Kita bikin asal ke-15, ini mandatory karena dia sebagai wajib diisi. Nomor transaksi ini untuk tipe datanya itu kita pakai varchar. Menerima saja. Atribut yang ketiga itu ada total bayar. Karena untuk kode FK dan kode supaya nanti diambil oleh tabel selanjutnya. Total bayar, ini total bayar berarti karena dia pakai desimal. Di FK-nya itu adalah nomor transaksinya. Selanjutnya kita lihat tabel kedua. Tabel kedua itu ada tabel barang. Untuk atributnya, yang pertama itu ada kode barang, kode barang, kode barang itu pakai varchar saja. Nah, ini kita asumsikan kode barang 10 dan dia adalah sebagai primary key-nya. Lalu selanjutnya atribut yang kedua itu kita ada nama barang dan harga. Nama barang, logical. Sedangkan nama barangnya itu ada 30. Lalu selanjutnya itu ada harga. Untuk harga itu kita pakai desimal. Selanjutnya itu ada tabel ketiga itu ada tabel transaksi. Untuk atributnya saya punya ada nomor transaksi itu diambil nanti relasi berarti jadi kualitinya kita pakai diskon. Diskon itu 0 berarti pakai varchar saja. Kan 10.
Lalu selanjutnya ada harga. Harga itu kita pakai TP datanya desimal dan mandatory. Lalu selanjutnya itu ada tabel toko, di mana dia punya atribut yang pertama itu kode toko, itu sebagai primary key karena dia bentukannya sebagai kode unik dari tabelnya. Kode toko itu pakai varchar. Kita asumsikan ini 5 saja. Nah, selanjutnya yang tabel toko itu punya nama toko. Nama toko kita pakai varchar. Asumsikan nama toko itu dikasih 50 saja. Mandatory. Nah, lalu selanjutnya itu ada alamat toko. Ini TP datanya juga pakai varchar saja. Alamat toko kita simpan juga 50. Lalu atribut yang ketiga ada nomor telepon toko. Dapat kita pakai varchar saja. Kita asumsikan di sini nomor telepon paling tinggi itu 12, 13 saja. Mandatory dan selanjutnya yang terakhir itu ada supplier. Nah, untuk supplier ini itu punya atribut yang pertama itu ada kode supplier. Kode supplier yang dimana dia sebagai supplier, dimana dia sebagai PK-nya, terminologinya. Terus ini pakai lalu selanjutnya itu ada nama supplier. Nama supplier ini logical. Nama suppliernya kita kasih pakai varchar. Oke. Nah, jika sudah seperti ini, nah, selanjutnya jika kita sudah kita rapikan terlebih dahulu. Ini karena sudah kita ini untuk kita rapikan. Kita pakai di sini. Nah, lalu kita pakai yang ke ini itu ada supplier. Kita pakai di sini.
tabel supplier kita rapikan terlebih dahulu dan nah cancel. Saya sudah mempunyai 5 tabel tadi yang dari 3 NF-nya. Lalu setelah kita melakukan yang namanya relasi. Nah, yang pertama itu ada toko dengan transaksi. Sini kita pakai toko dengan transaksi. Nah, untuk toko dan transaksi ini setiap satu kita asumsikan bahwa saat ini toko kita pakai toko. Nah, setiap satu toko itu bisa memiliki banyak transaksi. Misalnya toko A itu dia memiliki transaksi itu misalnya 2, 3 ataupun banyak. Jadi di sini kita kasih many, one to many. Nah, lalu selanjutnya itu kita kasih yang relasi ini kita besar saja di sini. Lalu yang kedua itu kita akan melakukan namanya relasi antara tabel supplier dengan tabel transaksi. Supplier dengan transaksi. Oke, kita ulang di sini. Supplier dengan transaksi. Nah, di sini kita bikin ke supplier. Nah, jadi satu supplier itu kan bisa supplier itu adalah pelanggan. Jadi setiap satu pelanggan itu bisa memiliki banyak transaksi. Jadi itu ini nah ini tuh dia setiap satu pelanggan dia bisa memiliki banyak transaksi. Di sini ini satu pelanggan itu bisa memiliki dan melakukan banyak transaksi pembelian terhadap barang. Nah, lalu yang ketiga itu relasi antara barang dengan detail transaksi. Ini detail transaksinya. Oh, ini. Ini kita ubah terlebih dahulu. Ini tabel. Ini detail transaksi. Nah, lalu kita akan melakukan relasi antara barang dengan detail transaksi. Oke. Jadi selanjutnya itu, untuk barang transaksi itu kan satu barang itu misalnya tinta ataupun misalnya Asus Zefron itu bisa muncul di banyak baris detail transaksinya itu yang berbeda. Jadi ataupun Zefron bisa muncul di detail transaksi juga, tinta juga bisa muncul di transaksi. Jadi satu barang itu bisa muncul di banyak baris item bisa banyak baris detail transaksinya. Nah, lalu selanjutnya kita yang terakhir itu relasi terakhir transaksi dengan detail transaksi. Nah, ini transaksi.
Untuk transaksi dan detail satu transaksi itu, misalnya transaksi tentang tinta ataupun Asus Zephron tadi, itu kan bisa memiliki banyak baris itemnya itu di detail transaksinya. Misalnya Asus Zephron ada detail transaksi juga, atau tinta juga ada di detail transaksinya juga. Jadi dia satu transaksi itu bisa memiliki banyak ataupun bisa berada di banyak baris di detail transaksi. Ini saya akan rapikan terlebih dahulu biar terlihat lebih bagus. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan melakukan yang namanya itu physical modelnya. Untuk physical model itu kita akan pakai klik yang biru ini, lalu engineer. Nah, di sini sudah kita besarkan biar terlihat. Besarkan saja. Nah, ini adalah bentuk dari physical modelnya, di mana misalnya di sini sudah transaksi itu memiliki nomor transaksi sebagai PK-nya, namun dia ada FK berasal dari transaksi dan detail transaksinya. Lalu di sini ada barang, di mana kode barang itu sebagai primary key-nya. Lalu untuk FK-nya itu ada barang dan detail transaksi. Nah, barang detail transaksi. Nah, lalu di sini kan ada supplier. Nah, untuk supplier itu kode FK-nya itu ada kode supplier. Dan untuk supplier transaksinya itu FK-nya itu berasal dari transaksi dan nomor transaksinya. Sini juga ada toko. Nah, ini sudah berada di physical modelnya. Lalu selanjutnya kita akan mengubah dia kembali ke dalam bentuk, bukan mengubah, kita akan langkah selanjutnya yaitu menggunakan SQL.